Di tengah guyuran hujan deras, ratusan ribu surat suara pemilu 2024 tiba di gudang KPU Kabupaten Mojokerto Selasa sore. Dari 5 daerah pemilihan, KPU baru menerima kiriman surat suara untuk pemilihan legislatif di 3 dapil. Sementara KPU Kota Blitar meresmikan Rumah Pintar Pemilu Nasional di Perpustakaan Proklamator Bung Karno di kawasan wisata Makam Bung Karno. Di tengah guyuran hujan deras, ratusan ribu surat suara pemilu 2024 tiba di gudang KPU Kabupaten Mojokerto Selasa sore. Dengan dikawal ketat kepolisian dan KPU, kedatangan surat suara ini juga mendapat pengawasan langsung dari Bawaslu. Koordinator Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kabupaten Mojokerto, Anis Handayani mengatakan, surat suara yang datang pertama kalinya tersebut merupakan surat suara untuk pemilihan legislatif DPRD. Dari 5 dapil di Kabupaten Mojokerto, baru surat suara di 3 dapil yang datang, yakni dapil 2, 3, dan 4, dengan total 508.174 lembar surat suara. Rencananya pada tanggal 28 hingga 29 Desember, KPU Kabupaten Mojokerto akan mendapat kiriman surat suara untuk dapil 1 dan 5. Sedangkan untuk surat suara DPRD Provinsi, DPR RI, dan Pilpres masih menunggu informasi KPU Pusat. Datang hari ini 3 dapil, yaitu dapil 2, 3, dan 4 untuk Kabupaten Mojokerto. Untuk 2 dapil, yaitu dapil 1 dan 5, itu sesuai jadwal awalnya tanggal 28-29. Nah, untuk dapil 2 ini sebesar 139.981, dapil 3 171.775, dapil 4 196.418. Sementara KPU Kota Blitar meresmikan Rumah Pintar Pemilu Nasional di Perpustakaan Proklamator Bung Karno di kawasan wisata Makam Bung Karno. Selain berisi foto-foto perjalanan pemilu Indonesia dari masa ke masa, di Rumah Pintar Pemilu ini juga terdapat dokumentasi foto maupun video yang bisa diakses secara digital. Rumah Pintar Pemilu Nasional di Blitar ini merupakan keempat di Indonesia, setelah sebelumnya di Yogyakarta, Minahasa, dan Kota Batu. Kita ini sebenarnya awalnya memang hasil dari diskusi kecil gitu, kemudian dengan kemauan yang kuat dari teman-teman untuk mewujudkan, akhirnya kita komunikasi. Alhamdulillah hari ini betul-betul diresmikan. Tetapi pada saat kita diskusi, kita itu inginnya Rumah Pintar Pemilu Nasional itu tidak hanya sifatnya rekreatif. Jadi kita tidak ingin orang datang kemudian hanya lihat-lihat, tapi ada literatur yang betul-betul bisa dipahami oleh pengunjung. Keberadaan Rumah Pintar Pemilu Nasional bisa menjadi sarana edukasi masyarakat untuk melihat perkembangan penyelenggaraan pemilu 2024 di Indonesia. Tim Liputan.